sebelum memulai pelajaran hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan, bisa berkumpul kembali di sekolah ini dengan keadaan sehat. Maka daripada itu, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Nea. Silakan maju ke depan Nea untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk dulu anak-anak. Dan sekarang masih masanya pandemi COVID-19. Maka daripada itu, Ibu selalu mengingatkan kalian melakukan 3M. Masih ingat tidak? 3M itu apa? 1. Pakai masker. Pakai masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Tadi sudah kalian lakukan tidak? Sudah. Pintar ya. Nah, baiklah anak-anak yang tidak masuk sekolah. Kenny dan Dominika. Kemana mereka? Sakit. Nanti kalian pulang sekolah, Dominika dengan Kenny kalian jenguk ya. Ya. Semangat pelajaran kita hari ini. Kita berdiri semua dulu anak-anak. Kita melakukan tepuk PPK. Masih ingat? Masih. Siapa berani maju ke depan untuk memberi contoh sama teman-teman? Wina, boleh maju ke depan sekarang Wina. Masih ingat tidak Wina? Masih. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, sekarang salam PPK dulu Wina. Sekarang Ibu akan mengajarkan salam PPK. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Hebat, hebat. Hebat. Iya. Semangat. Sekarang silakan duduk. Sekarang siapkan bukunya. Sekarang perhatikan kelasnya sudah bersih belum? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah. Siapkan bukunya, buku-poinnya supaya kita memulai pelajaran. Nah, sekarang di dalam kelas kita ini ada meja dan kursi. Ya. Perhatikan. Perhatikan ini saja ada di ruang kelas kita ini. Nah, anak-anak, sekarang meja dan kursi ini berasal dari apa? Kayu. Kayu. Nah, kayunya mendapatnya di mana? Hutan ya. Kemudian bagaimana proses pembuatan kayu ya? Kemudian apa yang terjadi jika kayu di hutan itu habis? Nah, itu semua akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sekarang anak-anak, tema pembelajaran kita hari ini tema 4. Tentang apa anak-anak? Berbagai pekerjaan. Iya, pintar. Berbagai pekerjaan. Subtema 3 tentang apa? Pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tuaku. Ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan permainan mencari pasangan, peserta didik dapat menentukan unsur intrinsik. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama ya. Yang kedua, setelah membaca teks pengrajin kayu, peserta didik dapat mengidentifikasikan jenis-jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah dengan tepat. Ketiga, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan kerusakan hutan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan Mas PPK, ya. Perhatikan di papan tulis kita menyanyikan bersama-sama.
yang terdapat di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat itu sangat banyak sekali dongeng ya. Salah satunya dongeng yang berjudul apa? Tupai Dan Ikan Gabus. Nah, pernah mendengar dongeng? Pernah. Nah, sekarang ibu tanya, apa arti dari pendongeng? Wina, apa Wina? Dongeng adalah Orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. iya, pintar. Nah, sekarang kita akan membaca dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Ya, perhatikan. Nanti perwakilan anak-anak siswa akan maju ke depan untuk membacakan dongeng. Teman-teman yang lain menyimak membaca dalam hati. Nah, sekarang Kevin untuk maju ke depan membaca dongeng tupai dan ikan gabus. Kevin baca, Kevin. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama. Mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Lanjut. Setelah gabus mengatakan makanan yang menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai ke tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Tepuk tangan untuk Kelvin yang sudah lancar membaca ya. Hebat tidak Kelvin? Hebat. Siapa yang mau seperti Kelvin? Ya mau semua ya, sudah lancar bacanya. Tupai dan ikan gabus. Dongeng tersebut terdapat unsur apa anak-anak? Intrinsik. Ya hebat, unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik itu apa? Yang termasuk unsur intrinsik itu apa anak-anak? Tema, tokoh,
pikiran, ya. Ini untuk jawaban. Ini soal, ini jawaban. Nanti mencari pasangannya untuk jawabannya. Pertanyaannya apa? Ya, dulu teliti dengan benar, kemudian kalian mencari jawabannya di sebelah atau di kelompok 2, ya, mencari pasangannya. Sekarang boleh dimulai dari diri dulu supaya tidak terlambat. Sudah. Nah, sekarang yang jawabannya soalnya boleh di kalian isi di peta pikirannya, ya, jawaban yang telah kalian temukan. Jangan ditutup judulnya. Sudah? Sudah. Nah, sekarang silakan duduk. Nah, unsur intrinsik untuk mengisi peta pikiran. Di sana unsur intrinsik terdapat tema, tokoh, latar, dan amanah, ya. Nah, sekarang buka bukunya, buku tulisnya, buku paketnya. Halaman 98. 98. Nah, perhatikan. Pendongeng sering menggunakan wayangnya terbuat dari apa, anak-anak? Kayu. Terbuat dari kayu. Nah, sekarang Riri baca teks tentang pekerjaan ayahku halaman 98. Riri, silakan dibaca. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya di toko mebel. Nah, sekarang perhatikan di depan. Apa tulisannya? Jenis-jenis pekerjaan. Nah, dari 6 jenis pekerjaan sebagai pengrajin kayu itu nomor berapa? 6. Nomor 6, ya. Pekerjaan seorang pengrajin kayu. Pekerjaan itu dibagi menjadi berapa? 2. 1 pekerjaan yang menghasilkan jasa, 2 pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, sekarang perhatikan gambar di depan. Pekerjaan yang menghasilkan barang apa saja? Nelayan, kemudian petani, kemudian pengrajin kayu. Nah, sekarang pekerjaan yang menghasilkan jasa, dokter, kemudian polisi, kemudian guru. Berarti jenis-jenis pekerjaan itu sangat banyak, ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan menghasilkan jasa. Nah, sekarang tadi kalian sudah mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan. Nah, di sini ada tugas kelompok, ya. Kalian mengerjakan di lembar LKPD, ya, per kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok, mengidentifikasikan jenis-jenis pekerjaan kemudian kesimpulannya, ya, bekerja kelompok.
sekarang boleh kalian kerjakan. Kalian kelompokkan pekerja yang menghasilkan barang apa saja, pekerja yang menghasilkan jasa apa saja, kemudian kesimpulannya apa? Kerjakan dengan teliti ya, dengan benar, jangan tergesa-gesa supaya hasilnya bagus. Sudah anak-anak, tugas kelompoknya? Sudah. Nah sekarang kalau sudah semua, perwakilan kelompok akan maju, salah satunya akan maju ke depan untuk membacakan hasilnya ya. Nah sekarang kelompok 3 untuk membacakan hasilnya. Silakan maju. Hasil dari kelompok kami adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, petani, nelayan, penjahit pakaian, pekerjaan menghasil jasa, guru, polisi, dan bidan. Kesimpulannya dari kelompok kami, setiap pekerjaan yang kita miliki harus kita hargai dan disyukuri karena setiap pekerjaan ada menghasilkan jasa dan pekerjaan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, hebat, bagus. Tadi kalian sudah mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan, ya. Salah satunya misal pengrajin kayu tadi untuk membuat meja dan kursi. Nah, sekarang perhatikan di depan proses pembuatan meja dan kursi tadi, ya, untuk pengrajin kayu. Pergi di hutan. Kemudian apa? Menebangnya. Kemudian kayu ya diangkut ke kota. Kemudian apa? Dibawa kepada pengrajin kayu. Kemudian dibawa kemana lagi? Mebel. Kemudian ada pembelinya. Nah, pekerja pengrajin kayu ini pekerja yang menghasilkan apa? Pekerja yang menghasilkan jasa atau barang? Barang ya, karena menghasilkan meja dan kursi. Nah, sekarang misalnya kayu di hutan itu habis, apa yang terjadi? Hutan gundul, ya. Yang perhatikan gambar di depan, ya anak-anak. Upaya pelestarian lingkungan. Lihat, perhatikan di depan. Kalimantan. Nah, tahun 1950, bagaimana keadaan hutannya anak-anak? Masih tertutup hutan. Ya, masih tertutup hutan. Kemudian tahun 1985, Hutannya masih luas. ya hutannya masih luas. Kemudian tahun 2000, Hutan mulai berkurang. ya hutannya mulai berkurang ya anak-anak. Kemudian tahun 2005, Kemungkinan banyak. ya apa? Kemungkinan bisa banyak. Apa Mina? Kemungkinan sama banyak. Ya, tahun 2010, Hutan semakin berkurang. hutan semakin berkurang. Tahun 2020, Kemungkinan lebih banyak. permukimannya lebih banyak, hutannya lebih sedikit, ya. Akhirnya terjadilah tersebut. Hutan apa menjadi apa? Gundul. Hutan gundul, ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan, anak-anak? Melakukan apa, anak-anak? Upaya apa yang kita lakukan supaya tidak terjadi hutan gundul? Reboisasi. Ya, reboisasi. Kemudian apa lagi? Tebang pilih tanam. Tebang pilih tanam. Kemudian apa lagi? Memperlakukan hukum bagi pelaku penebangan liar. Ya, melakukan hukum bagi pelaku penebangan liar. Ya, itu yang harus kita lakukan. Nah, beri tugas kelompok lagi ya. Di LKPD-nya kalian di sini tuliskan upaya pelestarian mengatasi banjir. Kerjakan bersama-sama dengan
teliti ya. Kelompok 2, kelompok 3. Di sana kalian kerjakan di lembar MKPD, kemudian nama kalian, kemudian soalnya tuliskan upaya pelestarian mengatasi banjir. Kerjakan dengan benar ya. Kerjakan bersama-sama. Teruskan upaya pelestarian mengatasi banjir. Apa yang harus dilakukan ya supaya tidak terjadi banjir. Sudah belum kelompok 3? Wina, sudah belum? Kelompok 2, perwakilannya untuk maju untuk membacakan hasil pekerjaan mereka. Silakan maju. Hasil dari kelompok 2. Tuliskan upaya pelestarian mengatasi banjir. Ya. 1. Menanam pohon di sekitar permukiman. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Membersihkan saluran air. 4. Turut mendukung aksi penghijauan kembali hutan gundul. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dengar tadi kelompok 2 membacakannya? Dengar. Jelas tidak? Jelas. Bagus tidak? Bagus. Nah, upaya untuk mengatasi banjir itu apa? Yang kita lakukan tadi? Ya, menanam pohon. Apa? Di mana? Ya, kedua. Tidak membuang sampah sembarangan supaya juga kelihatan lingkungannya bersih. Kemudian apa lagi yang ketiga? Ya, keempat. Ya, pintar. Silakannya ke depan, silakan Desi baca di papan tulis ya. Kemudian anak-anak yang lain membaca dalam hati ya, menyimak ya. Jangan ribut. Nah, sekarang silakan Desi untuk membacakannya. Nasib hutan kita semakin suram. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Pengolahan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Keterpurukan sektor kehutanan bersumber dari sistem pengolahan yang didominasi oleh pemerintah pusat dan mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal. Adanya konflik-konflik seperti konflik antar masyarakat lokal dengan perusahaan atau antara masyarakat lokal dengan pemerintah semakin memperburuk kondisi kehutanan di Indonesia. Selain itu, lemahnya pencegahan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Kerusakan hutan telah mencapai kurang lebih 2 juta hektar per tahun. Hal ini berarti setiap menitnya Indonesia kehilangan hutan seluas 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola. Ya, terima kasih untuk Desi. Tepuk tangan untuk Desi. Ya, perhatikan nasib hutan kita semakin suram akibat dari hutan kita gundul. Ya, akibatnya kayu habis, hutannya gundul. Hutannya kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Senang. Senang ya. Mengapa kalian
kesimpulannya. Nah, sekarang siapa berani sekali lagi untuk menyebutkan kesimpulannya? Naya, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kita harus menjaga sumber daya alam yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus menjaga sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian sebelum menutup pembelajaran kita, Ibu akan memberikan soal evaluasi ya. Kerjakan sendiri. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Kalian kerjakan dengan teliti ya. Dulu yang kalian kerjakan. Dibaca ya. Menghasilkan nilai yang bagus. Kalian mau nilai yang bagus atau yang jelek? Nilai yang bagus. Sudah semua? Ya, kalau sudah semua, perwakilan kelompok untuk mengumpulkan ke depan. Nanti ibu nilai. Kelompok 3 Kelvin perwakilan mengumpulkannya. Kelompok 2 Desi, kelompok 3 Riri. Kumpulkan ke depan soal evaluasinya. Sudah? Sudah semua ya? Nah, sekali lagi Ibu berpesan kepada kalian untuk menjaga kesehatan kalian ya, dan juga menjaga sumber daya alam yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum pembelajaran kita ditutup, kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk Desi maju ke depan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Tetap semangat. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Nanti kalian kemaskan bukunya ya. Nanti pulang ke rumah jangan pergi kemana-mana lagi ya, langsung ke rumah. Sampai di rumah apa yang kalian lakukan anak-anak? Belajar, mengerjakan PR, membantu orang